Jamur kancing atau yang memiliki nama latin Agaricus bicosar merupakan jamur pangan yang aman untuk dikonsumsi manusia. Memiliki bentuk hampir bulat seperti kancing serta memiliki warna krem, coklat muda atau putih bersih. Jamur kancing merupakan salah satu jamur yang paling banyak dibudidayakan di seluruh dunia. Jamur kancing sudah ditemui di Eropa semenjak zaman Romawi dan Yunani kuno di tumpukan kotoran kuda di mana jamur kancing tumbuh secara alami. Sedangkan untuk dibudidayakan jamur kancing sudah dibudidayakan semenjak abad ke-17 di Perancis. Habitat yang cocok untuk jamur kancing yaitu daerah yang memiliki suhu antara 17 sampai dengan 20 derajat Celcius. Budidaya jamur kancing di Indonesia sendiri dapat ditemukan di dataran tinggi Dieng, Purwokerto, Probolinggo, dan Pangalengan dan banyak daerah lainnya. Petani di sana sudah banyak yang mengekspor hasil dari budidaya jamur kancing milik mereka. Jamur kancing memiliki protein lebih tinggi daripada beberapa sayuran lainnya. Selain itu, jamur kancing juga memiliki banyak manfaat kesehatan untuk tubuh. Ada beberapa kandungan nutrisi seperti vitamin B6 yang baik mendukung sistem kekebalan tubuh, serta mengurangi risiko penyakit jantung atau kardiovaskular. Di dalam jamur kancing juga mengandung vitamin D yang memiliki manfaat untuk menyerap, mempertahankan kalsium dan fosfor yang berperan penting untuk kesehatan tulang. Budidaya jamur kancing memiliki peluang usaha yang menjanjikan karena keuntungan yang didapat sangat besar. Ini dikarenakan permintaan pasar jamur kancing tergolong tinggi, namun ketersediaan sangat minim. Harga jual dari jamur kancing berada di kisaran mulai dari Rp15.000 per kilogram sampai Rp30.000 per kilogram. Petani bisa menyesuaikan harga jual jamur kancing sesuai harga yang berlaku pasaran, karena bisa menjadi bisnis yang menguntungkan. Hari ini tim Yuk Cari Tahu akan membahas tentang budidaya jamur kancing modern. Dalam pembudidayaan jamur kancing modern, hal yang paling penting yaitu persiapan media tanam. Petani jamur kancing akan memulai proses penyiapan media tanam jamur dengan membuat kompos jamur. Bahan utama yang biasa digunakan untuk membuat kompos jamur yaitu jerami gandum, kotoran ayam, air dan juga gipsum yang bermanfaat menjadi sumber kalsium. Selain menjadi sumber kalsium, gipsum juga bermanfaat untuk mengurai bahan baku sehingga tidak menggumpal dan lengket. Untuk jerami yang akan digunakan sebagai kompos jamur akan direndam dengan air terlebih dahulu. Kemudian kotoran ayam akan dicampur dengan gipsum. Setelah jerami direndam di dalam air, jerami akan dimasukkan ke mesin pengukus menggunakan konveyor untuk disterilisasi agar jerami tidak terkontaminasi dengan bakteri yang dapat mengganggu perkembangan jamur kancing. Setelah melalui proses sterilisasi, jerami akan dicampur dengan kotoran ayam yang sebelumnya sudah dicampurkan dengan gipsum dan didiamkan sampai mencapai suhu 80 derajat akibat proses kompos dalam beberapa hari. Saat jerami sudah terurai, kompos kemudian akan dimasukkan ke dalam mesin penguapan sekali lagi. Dalam proses ini akan dilakukan pencampuran dengan bibit jamur kancing atau spora.
Selanjutnya saat media tanam jamur kancing telah siap akan dimasukkan ke dalam rak jamur yang telah disiapkan. Bibit jamur atau spora akan dibasahi secara teratur dari sebelum tumbuh sampai 14 hari. Pembasahan dan pengaturan suhu bibit jamur kancing dilakukan dengan cara modern yaitu dengan sistem komputerisasi. Kemudian setelah 12 hingga 14 hari bibit jamur kancing akan mulai bertumbuh. Bibit jamur atau spora akan bertumbuh sempurna menjadi jamur kancing dengan bentuk menyerupai lingkaran kancing dalam waktu kurang lebih 30 sampai dengan 50 hari dari awal masa pembibitan. Saat inilah jamur kancing siap untuk dipanen. Pemanenan jamur dengan sistem modern akan dilakukan menggunakan mesin secara penuh. Mesin pemanen jamur akan mulai berjalan untuk memangkas jamur. Kemudian hasil dari jamur yang telah dipangkas akan masuk ke dalam sabuk konveyor. Setelah selesai dilakukan pemanenan dan semua jamur sudah masuk ke sabuk konveyor, selanjutnya jamur kancing akan dibawa keluar dari ruang budidaya dan masuk ke gedung produksi jamur. Di ruang produksi para pekerja sudah menanti untuk melakukan tugas penyortiran jamur yang rusak dan juga benda-benda asing yang ikut masuk ke dalam sabuk konveyor. Selanjutnya jamur akan didistribusikan ke beberapa pasar swalayan dan juga pabrik pengolahan lanjutan. Kita juga akan membahas mengenai budidaya jamur semi modern, di mana terdapat beberapa perbedaan dengan budidaya jamur modern dalam proses pembudidayaannya. Salah satunya yaitu penempatan rak jamur. Pada pembudidayaan jamur semi modern, penempatan raknya tidak disusun bertingkat melainkan hanya satu lapisan. Kemudian juga dalam proses pemanenan pemetikannya dilakukan oleh pekerja manusia. Mereka akan melakukan tugas memetik jamur dengan memilah jamur yang sudah siap dipanen melalui bentuk jamur dan ukuran sempurna sesuai standar yang sudah ditentukan. Proses pemanenan semi modern ini juga ada kelebihannya. Pekerja pemetik jamur akan mengetahui jika ada jamur yang belum siap dipanen, kemudian mereka akan membiarkan jamur bertumbuh beberapa hari lagi sehingga bisa mencapai standar panen yang ditentukan. Pada proses pemetikan oleh pekerja manusia, mereka akan didampingi oleh mesin pengemas, di mana jamur akan dikategorikan sesuai lebar kepala jamur kancing di dalam mesin ini. Selanjutnya jamur akan dimasukkan ke dalam kemasan plastik dengan jumlah dan berat yang telah ditentukan. Kemudian jamur yang telah dikemas akan masuk ke dalam konveyor berjalan. Setelah proses pengemasan selesai, selanjutnya jamur akan didistribusikan ke pasar swalayan atau pabrik yang bahan baku dasar produknya dari jamur kancing. Sama seperti pada budidaya jamur kancing modern. Jamur masuk ke dalam komoditas hortikultura. Potensi produk jamur sangat besar, namun di Indonesia sendiri saat ini jumlah konsumsinya masih rendah yakni 0,18 kg per kapita per tahun. Hal ini membuat para petani jamur di Indonesia pun masih cukup rendah. Padahal jika kita bisa masuk ke pasar luar, potensi konsumsi jamurnya lebih tinggi. Beberapa negara yang bisa dijadikan tujuan ekspor jamur kancing karena memiliki jumlah konsumsi tinggi yaitu Perancis, Rusia, Jerman, Amerika, Timur Tengah, Jepang, Cina dan Korea. Budidaya jamur juga tergolong cukup mudah, ramah lingkungan, serta lahan di Indonesia juga cukup luas, maka ini bisa menjadi salah satu peluang bisnis untuk petani atau pembudidaya jamur kancing untuk memproduksi jamur lebih banyak lagi. Untuk selanjutnya bisa dilakukan ekspor ke negara-negara yang konsumsi jamurnya tinggi. Ini akan memberikan banyak keuntungan untuk para petani dengan menggunakan media atau sistem budidaya yang lebih modern. Demikianlah bagaimana proses pembudidayaan jamur kancing modern. Semoga bisa menambah wawasan penonton yang akan terjun atau sudah terjun di dunia pembudidayaan jamur kancing. Jangan lupa like, komen, subscribe dan nyalakan lonceng agar tidak ketinggalan video terbaru kami.